Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rifki Atala Genta Ramadan dengan nomor NIM 23314070111008. Di sini saya akan sedikit menjelaskan pertemuan dari keenam yaitu autentikasi dan akses kontrol. Dan saya di sini untuk mengerjakan tugas ujian tengah semester dari Keamanan Komputer dengan dosen Pak Johan Erika WP MKOM. Oke, selanjutnya di sini ada autentikasi yang dimana proses verifikasi identitas pengguna atau perangkat sebelum diberikan akses ke sistem informasi. Apa sih yang dimaksud autentikasi? Yaitu ketika pengguna ketika ingin masuk ke dalam website ataupun sebuah aplikasi harus login dulu ataupun register dulu buat akun sebagai verifikasi keamanan. Dan di sini ada autentikasi mode username dan password dan menggunakan username password yang nantinya untuk menjaga sebuah website dari keamanan. Jadi ketika ada seorang user baru ingin mau mengunjungi website tersebut harus adanya username dan password. Biasanya autentikasi ini ketika ada proses yang dimana ketika ada mau payment gateway ataupun nanti pembokingan ataupun kayak misalnya ada hak akses masuk terhadap suatu website ataupun aplikasi. Jadi ketika misalnya cuma landing page saja itu tidak masalah, tidak menggunakan username password. Tapi ketika ingin masuk dalam sebuah website dan ingin melakukan aktivitas yang banyak harus menggunakan username password. Biasanya ini menggunakan akun Google ataupun membuat dari email. Oke, dari sini autentikasi itu ada dibagi menjadi tiga, yaitu ada multifaktor authentication, ada something you know, yaitu menggunakan username dan password yang tadi ketika kita udah membuat akun user dan buat password, datanya masuk ke dalam database, nanti ketika login dicek apakah username dan password itu sama yang ada di dalam database. Ketika benar akan masuk ke dalam tampilan dashboardnya sesuai masing-masing aktivitas dari role-nya. Oke, selanjutnya ada token OTP. Token OTP ini keamanan yang kedua, yang dimana ketika sudah melakukan register, nanti ada proses selanjutnya yaitu mengirimkan kode OTP ke melalui Gmail, yang dimana dari Gmail tersebut mengirimkan sebuah kode, biasanya ada beberapa kode. Nanti dari kode tersebut kita akan masukkan ke dalam kode OTP yang diberikan oleh website, yaitu kita masukkan kode OTP tersebut. Dan yang terakhir ada biometrik. Biometrik ini merupakan keamanan yang sangat aman banget karena yang dimana ketika kita contohnya ketika kita menggunakan sebuah HP, kita kan biasanya kalau mau mengenali tangan kita, sidik jari kita, kita harus mencet jari dulu sampai penuh. Ketika udah penuh banget, nanti udah kebaca sidik jarinya, apakah sidik jari itu sama ataupun berbeda dari penggunanya, nanti dia akan membaca memakai biometrik sidik jari. Oke, selanjutnya itu ada akses kontrol. Proses untuk memastikan pengguna sistem memiliki hak akses yang sesuai pada contohnya misal ada admin, ada pegawai, ada siswa ataupun eh, dosen yang nanti memiliki hak akses berbeda ketika memasuki sebuah website. Dan di sini akses kontrol dibagi menjadi tiga, yaitu pemberian akses yang diberikan oleh pemilik source, hak akses mandatory, yaitu hak akses ditentukan oleh administrator, role based, yaitu hak akses diberikan sesuai peran atau jabatan sistem, atribut based control, akses kontrol berdasarkan kebijakan. Directory Access Control ini pemberian aksesnya diberikan oleh pemilik resource yang dimana ketika kita biasanya mau sharing nih Google dokumen biasanya ada edit ada pun melihat doang tapi ketika misalnya kita melakukan mau edit nah itu kan pemberian dari sebuah
pemilik resource-nya mau diedit ataupun dilihat. Itu pun juga misalnya kita mau join Canva ataupun join Figma bareng. Dan mandatory hak akses ditentukan oleh administrator, yang dimana ketika ada sebuah user yang masuk, misal contohnya udah ditentukan, ke- misal nih dalam sebuah website bagian dosen tidak bisa di bagian misal di bagian A tidak bisa melakukan aksi ini, tapi misalnya A tidak bisa melakukan edit, hapus, ataupun delete, tapi di bagian B dia bisa melakukan edit dan hapus, dan di bagian C dia cuma sekedar bisa menggunakan edit doang, tapi tidak bisa hapus ataupun yang lainnya. Yaitu hak akses ditentukan oleh administrator, yang dimana sudah melekat di dalam diri user yang nanti cuma membedakan aksi tertentu dalam pada suatu website tersebut. Dan yang terakhir, yang role based itu hak akses diberikan sesuai peran dan jabatan. Contohnya ada tiga, misalnya ada mahasiswa, dosen, dan admin, yang dimana ketika masuk dalam sebuah website nanti memiliki eh, hak yang diberikan sesuai perannya masing-masing. Ketika mahasiswa bisa melakukan pengiriman tugas dan mahasiswa bisa melihat nilai, tapi mahasiswa tidak bisa mengedit tugas. Hak akses diberikan sesuai peran jabatan, yang biasanya ini nanti dibedakan dalam sebuah ketika login masuk dalam sebuah website tersebut. Hak akses kontrol berdasarkan kebijakan. Yang terakhir ini eh, berdasarkan kebijakan. Terus habis itu ada akses, nah ini yang tadi melalui dokumen shared, nanti ini akses diberikan oleh pengguna sistem informasi hanya diberikan akses sesuai jabatannya. Jabatan terhadap tidak dapat mengakses data informasi di atas jabatan. Ketika misal contoh ada sebuah manajer dan sebuah pegawai, dan pegawai tidak bisa mengakses punyanya jabatannya yang di atasnya, yang itu manajer gitu. Akses ini tidak bisa diubah oleh user. Akses kontrol ini diberikan sesuai peran dan jabatan SIAM. Ketika saya sebagai mahasiswa, saya tidak bisa masuk ke dalam from-nya dosen, dan saya juga sebagai mahasiswa tidak masuk sebagai from-nya tenaga kependidikan ketika masuk login register tersebut. Dan akses kontrol ini yaitu akses kontrol berdasarkan kebijakan melalui Gmail mencatat browser, IP address. Jika akun Gmail diakses dari perangkat baru akan meminta verifikasi. Oke, selanjutnya di sini saya akan sedikit mencoba. Ini udah berapa menit ya? Oke, sekitar baru 7 menit. Di sini saya akan melakukan percobaan, dan sebelum melakukan percobaan, saya di sini akan sedikit menjelaskan dulu dari sebuah kodenya. Di sini saya membuat tiga, tiga, yang dimana registrasi itu saya di sini menggunakan penjelasan dari Authentication menggunakan token OTP, menggunakan username dan password, dan keamanannya eh menggunakan token OTP. Terus di sini saya menggunakan role based control, hak akses diberikan sesuai peran jabatan sistem. Jadi nanti ketika admin itu linknya tuh beda, localhost register admin PHP, mahasiswa localhost has register mahasiswa PHP, dosen localhost has register dosen PH PHP. Semua role lokal. Nah, ketika login nanti tetap localhost has index PHP. Kenapa ini saya bedakan ketika linknya? Karena kalau misalnya ketika register ada pemilihan role itu tidak sama aja dengan keamanan. Nanti sebagai mahasiswa saya bisa mengakses sebagai admin, dan saya mahasiswa sebagai bisa mengakses sebagai dosen. Nanti pemilihan role tersebut apa ya, tidak aman lah gitu. Makanya saya bedakan melalui link registernya. Sebenarnya bisa ketika nanti ada penentuan role. Jadi gimana kalau misalnya akun Gmailnya eh, berbeda. Oh, termasuknya tuh role satu. Dan tapi kalau misalnya ini akun emailnya berbeda, dia masuk ke role 2 berdasarkan NIM ataupun NIP. Itu bisa dibedakan nanti menggunakan role satu, role 2. Jadi tidak usah harus mengganti.
link, tapi linknya itu tetap sama, tapi nanti yang ngebedakan cuman data di dalam database tuh ngebaca role di mahasiswa masuknya di role berapa sih, dan dosen masuk di dalam role keberapa. Oke, lanjutnya sekarang saya akan sedikit menjelaskan dari eh register mana ya, register. Nah, misalnya saya sebagai register admin. Nah, admin juga nanti melakukan register sebagai admin, dan kalau misalnya kode OTP-nya benar, masukkan kode OTP yang telah dikirimkan ke email Anda, terus kode OTP-nya nanti register admin ini akan memberikan verifikasi sebagai OTP tersebut. Di register dosen ini sebenarnya sama aja sih, sama tampilannya sama. Tampilannya nublik seperti ini. Dan, di sini juga sama saja. Yang di sini tuh eh, nanti ketika udah register menggunakan link masing-masing berbeda sesuai role-nya, nanti masukkan kode OTP yang dimana yang telah dikirim melalui email strap tadi ke email Anda. Ketika kode OTP-nya benar, dia akan masuk ke dalam dashboard masing-masing tersebut. Tapi kalau kode OTP-nya salah, silakan coba lagi. Terus abis itu di sini logout ya. Logout ini ketika misalnya sudah masuk ke dalam berandanya masing-masing dan ada logout, dia akan kembali ke halaman indeks PHP. Indeks PHP ini berisi halaman login. Halaman login seperti ini. Terus habis itu ada halaman home. Nah, di halaman home tersebut saya menjadikan tiga role tersebut dalam satu. Jadi saya tidak membuat home admin, home mahasiswa, home dosen. Jadi kayak misalnya ketika selamat datang admin, yang dimana selamat datang admin dan nama username yang login sebagai admin tersebut. Nanti dia akan membaca nih dalam koneksi database, atau dia sebagai dalam admin itu nanti dalam dashboardnya ada muncul total berapa mahasiswa yang login dan total berapa dosen yang login, kayak gitu. Terus habis itu dalam dashboard mahasiswa itu nanti ada ada select kelas, nomor absen, email eh, dari username. Jadi ketik habis itu nanti ini nih sesuai mahasiswa dan selamat datang dosen sama seperti tadi. Dia tuh kayak select from mahasiswa, mengurutkan kelas dan nomor absen. Nah, ini list-listan dari mahasiswa yang berupa ada username, kelas, dan nomor absen. Dan ini selamat datang. Nah, kalau misalnya nanti ketika yang ini role tidak dikenali, yang dimana ketika masuk tanpa register sebagai admin apa ataupun yang lainnya, dia akan baca role tidak dikenali gitu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari function. Function ini sangat-sangat penting, yang dimana sebagai koneksi dalam database tersebut lah. Jadi saya akan sedikit menjelaskan yang di bagian mana ya. Oh, kalau ini tuh ketika cek email nih, cek email. Apakah email yang dipakai sudah ada sebelumnya? Jika belum, dia akan eh, masuk bisa, tapi kalau misalnya sudah, silakan gunakan email lain. Dia akan eh, melihat semua isi dalam database di sini. Dan di sini kode OTP-nya ya, kode OTP yang dikirim terus nanti random, yang kode OTP yang dikirim random. Nah, di sini tuh saya menggunakan username dari milik saya dan passwordnya juga milik saya dari Mailstrap. Saya menggunakan Mailstrap, tidak menggunakan apa email Gmail sebagai testing sih, sebagai testing. Nah, ini verifikasi OTP nih. Di sini milih nih role-nya sama dengan mahasiswa, role-nya sebagai admin ataupun apa. Nanti tuh dia agak sedikit pending di bagian sini. Oke, di sini database-nya, database-nya saya ada untuk ID, user, password, email itu sebagai admin, mahasiswa ID, user, password, email, kelas, nomor absen, dan dosen ID, username, password, email seperti itu. Berapa menit ya?
Oke, 14 menit. Mungkin saya bisa lanjut ke tampilan codingannya saja. Oke, misal di sini ya, saya ingin login sebagai mahasiswa. Mahasiswa itu berarti ini. Nah, di sini ada username. Misal saya mau ngasih Agoy. Terus di email addressnya Agoy. Gim mana Gmail? Gmail.com. Oh ya, sebelumnya saya ini menggunakan lanjutan dari tugas saya yang sebelumnya. Misalnya kelasnya 1 ya. Terus habis itu nomor absennya 12. 10. Terus habis itu pasportnya Agoy. Agoy 1 2 3 4 5. Oke, register. Ini saya melanjutkan dari tugas yang sebelumnya, tugas PBL yang dimana tugas PBL tadi cuman login register tapi tidak memiliki role ataupun OTP. Nah, masukkan kode OTP yang telah dikirim ke email Anda. Email yang dikirim itu email ini. Nah, sabar. Ini sedikit ngelag. Oke, di sini. Ntar ya, mana guys? Nah, di sini Agoy. Dia akan masukkan kode OTP yang dikirim tadi. Ketika sudah disalin aja, terus habis itu kita ke sini lagi. Terus, nah ketika benar kita masukin username-nya Agoy. Agoy Agoy 1 2 3 4 5. Login. Nah, selamat datang mahasiswa, username yang login. Ini adalah buat mahasiswa kelas 1, nomor absen 10, email Agoy. Terus abis itu logout kembali ke halaman indeks. Nah, misalnya saya mau login sebagai dosen. Kayak dosen ya, dosen. Dosen. Dosen tuh namanya siapa ya? Sabar saya buka. Buka. Bayu. Bayu. Nah, terus habis itu Bayu 1 2 3 4 5. Oh, login gagal. Oke, mungkin gini aja dah. Kita buat baru lagi buat dosen. Dosennya sabar. Kita buat baru lagi untuk dosen. Saya lupa juga emailnya apa. Kita buat baru register dosen. Misalnya siapa ya? Ben. Ben email com. Ben 1 2 3 4 5. Oke, kita lihat tinggal trap sama Ben. Kita login Ben 1 2 3 4 5. Nah, di sini ada dashboard dosen itu ada namanya Agoy kelas 1 nomor absen 10, terus ada Makul kelas 1 nomor absen 12, terus habis itu ada Sakti kelas 1 nomor absen 14. Nah, selamat datang dosen Ben. Nah, nanti tuh rencananya gini, saya mau buat sebuah drop down yang dimana satu dosen bisa ngajar beberapa kelas dengan beberapa murid. Tapi satu mahasiswa hanya memiliki satu dosen terhadap satu mata kuliah tersebut. Tapi kalau misalnya dia memiliki dosen-dosen lain, nanti tuh jatuhnya eh, masuk ke gabung kelas tersebut gitu loh. Jadi di sini tuh nanti kalau misalnya diperpanjang kayak bikin dashboard gitu. Misal logout ya. Terus habis itu saya mau login coba sebagai admin. Admin tuh Sinti kayaknya kalau nggak salah Sinti. Login gagal guys. Coba apa adminnya guys?
Oh, Dinsa. Kita oke, Dinsa. Nah, dashboard admin itu selamat datang kan Dinsa, admin Dinsa. Terus dashboard admin, jumlah akun mahasiswa yang masuk kan 3, jumlah akun dosennya 2. Seperti itu. Nah, saya mau menjelaskan coba ya, bentar. Saya mau register her sebagai tadi sabar saya mau ngasih tahu sebentar. Saya mau ngasih tahu si ini. Nah, saya mau register dosen tapi emailnya sama. Coba Bayu Ben paspornya register dosen ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tapi ini beda Sakti coba Sule. Ini nggak bisa pasti. Nah, email sudah ada terdaftar. Silakan gunakan email lain. Oke, mungkin seperti itu ya. Terus habis itu eh, tadi tuh saya menggunakan role based access control hak akses diberikan sesuai peran dan jabatan sistemnya masing-masing. Terus saya menggunakan something you have token OTP. Nah, tadi yang di admin itu bisa dibilang sebagai kalau di pertemuannya Pak Johan menjelaskan sebagai jumlah akun yang terdaftar. Tadi kan di bagian admin ada jumlah akun yang terdaftar ya. Di bagian admin sini bisa. Nah, di sini nih, ini disebut bagian dengan accounting. Mungkin video penjelasan saya cukup sekian dari mata kuliah Kamu Komputer sebagai tugas UTS. Jika ada salah kata, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.